Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kita tentang kas dan juga piutang. Nah, pada sesi kali ini, kita akan membahas yang pertama tentang kas. Jadi kita akan mempelajari dan memahami bersama-sama apa itu kas dan bagaimana cara kita melaporkan kas. Jadi nanti harapannya kita itu bisa mengklasifikasikan kas dan juga item-item terkait kas. Dan di sini kita juga akan mempelajari tentang piutang atau account receivable. Jadi bagaimana cara pengakuan piutang dan bagaimana cara pencatatan jurnal serta penilaiannya. Nanti akan saya bahas juga sedikit tentang wesel dan isu-isu terkait piutang. Jadi kita masuk terlebih dahulu tentang kas, gitu ya. Jadi kas itu adalah aset yang paling liquid. Maksud dari liquid di sini adalah dia paling mudah untuk dikonversi menjadi bentuk kas. Nah, kas ini dia karena paling liquid tadi, itu juga digunakan sebagai standar pertukaran dan dasar mengukur serta mencatat item-item lain. Jadi, misalkan kita lihat di dalam neraca, itu kan tidak hanya ada kas, tapi ada juga di sini misalkan kas, kemudian di bagian aktiva di sini, oke, mana? Misalnya di sini aktiva, di sini bagian pasiva, gitu ya. Di sini kan ada yang namanya aset lancar. Dan di sini ada kewajiban. Gitu ya. Di aset ini kita ada kas, ada persediaan. Nah, maksudnya untuk mengukur dan mencatat item lain adalah di sini untuk persediaan kita catat kan pasti misalkan kita punya persediaan 500.000 gitu. Nah, 500.000 ini itu adalah kas atau uang, ya kan? Yang di sini kas. Nah, selanjutnya kas itu juga disebut sebagai instrumen keuangan atau kontrak yang bisa menimbulkan adanya perubahan dari aset keuangan dan juga kewajiban dari suatu entitas atau perusahaan. Kas tadi dia itu terdiri dari uang koin, uang kertas, deposito di bank, atau instrumen yang bisa dinegosiasikan. Contohnya seperti wesel dan juga cek gitu. Nah, tadi karena kas itu dia sudah jelas ya jumlahnya misalkan 500.000 tadi, maka untuk pelaporan kas ini kita bisa laporkan secara langsung, tetapi kita juga harus memperhatikan beberapa masalah-masalah khusus gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa memahami satu persatu dari item-item di sini, kita bisa ambigu dan tidak mengerti di mana letak perbedaannya gitu ya. Yang pertama ada equivalent kas. Kalau kas tadi itu bisa langsung kita cairkan menjadi bentuk uang, ya kan? Kalau equivalent kas ini juga sangat liquid, ya, tetapi tidak bisa langsung, ada jatah waktu tertentu. Biasanya kurang dari 3 bulan. Oke, kurang dari 3 bulan.
Kas ekuivalen di sini itu itemnya adalah investasi jangka pendek. Nah, diklasifikasikan menjadi ekuivalen kas itu ketika dia bisa dikonversi menjadi jumlah kas yang diketahui dan dia dekat dengan jatuh tempo, sehingga resiko perubahan dari suku bunga itu tidak begitu signifikan. Jadi misalkan hanya 3 bulan, maka perubahan suku bunganya tidak akan sesignifikan ketika jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun misalkan. Gitu. Itu dia masuk ke klasifikasian ekuivalen kas. Kemudian ada kas yang dibatasi atau restriktif. Contohnya adalah ketika perusahaan dia kas yang dia miliki itu akan disisihkan untuk tujuan tertentu. Jadi dibatasi atau restriktif. Misalkan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham atau pembayaran gaji untuk karyawan. Dan ada juga kas kecil atau petty cash. Istilahnya petty cash. Sebenarnya. Nah, di sini ketika jumlahnya itu material atau jumlahnya besar, maka akan dilaporkan sebagai aset lancar atau tidak lancar. Tetapi ketika jumlahnya itu tidak material, maka akan diklasifikasikan menjadi kas. Nah, apa ketentuannya dia sebagai aset lancar atau aset tidak lancar? Dia jadi aset lancar kalau jatuh temponya itu cepat. Kemudian tidak lancar kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun, misalkan. Seperti itu. Kemudian ada overdraft bank atau bank overdraft ya. Itu adalah ketika perusahaan menulis cek lebih dari jumlah di dalam rekening kasnya. Nah, jadi ini agak lucu. Jadi perusahaan dia mengeluarkan cek, tetapi ternyata cek yang dia tuliskan itu nominalnya jauh lebih besar dari uang yang dia miliki di bank. Itu. Nah, ini itu bisa terjadi mungkin bank tidak update terhadap saldo rekening yang dia miliki. Mungkin dia belum mengecek, sudah menulis cek terlebih dahulu gitu. Ini adalah bank overdraft. Nah, hal ini itu nanti perlu kita klasifikasikan. Ada beberapa persyaratan. Secara lebih ringkasnya kita lihat dari tabel klasifikasi di sini. Yang pertama ada item kas ya. Kas dia ada 2. Jika dibatasi, maka bisa kita identifikasikan sebagai aset lancar maupun tidak lancar. Ini kalau dibatasi dengan jumlah yang material. Di material. Kemudian ketika jumlahnya tidak dibatasi, maka kita klasifikasikan sebagai kas. Itu kita laporkan sebagai kas. Nah, sebagai aset lancar tadi, ketika kas ini akan kita cairkan dalam waktu dekat. Gitu. Kemudian ada kas kecil dan dana pertukaran, atau ini tadi petty cash itu. Kita klasifikasikan sebagai kas karena jumlahnya tidak material. Ya, kita laporkan sebagai kas. Kemudian ada surat berharga jangka pendek. Nah, surat berharga jangka pendek ini bisa kita klasifikasikan menjadi 2. Yang pertama bisa kita klasifikasikan sebagai kas ekuivalen atau setara kas ketika jatuh temponya kurang dari 3 bulan. Contohnya adalah reksadana. Nah, reksadana ketika kita beli hari ini, nah mungkin kita cek di bulan Februari atau bulan depan, nominalnya sudah meningkat dari harga beli kita. Nah, kita bisa langsung menjual gitu pada hari itu atau pada bulan Februari. Jadi masih kurang dari 3 bulan. Ini berarti dia investasinya lebih cepat dari 3 bulan. Kita masukkan ke dalam kas ekuivalen.
Kemudian ada investasi atau surat berharga jangka pendek tadi yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau 3 bulan sampai 12 bulan, contohnya obligasi. Nah, di dalam surat obligasi atau surat hutang itu kan ada tenor. Jadi jatuh tempo pada tanggal tertentu gitu ya, dengan bunga dan nominal tertentu. Nah, ketika dia lebih dari 3 bulan atau sampai 1 tahun, maka kita klasifikasikan sebagai investasi jangka pendek. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, kita klasifikasikan berarti menjadi investasi jangka panjang. Untuk obligasi. Selanjutnya ada cek mundur. Cek mundur itu adalah cek yang bisa kita cairkan pada tanggal tertentu. Kemudian ada IOU atau IOU ya. Saya berhutang kepada Anda. Jadi person to person, perusahaan ke perusahaan. Nah, diasumsikan ini itu bisa ditagih sehingga kita klasifikasikan di sini sebagai piutang. Gitu. Nah, selanjutnya ada uang muka perjalanan. Uang muka perjalanan contohnya ketika perusahaan dia membayarkan terlebih dahulu tiket pesawat dari karyawannya yang ingin ke kota A. Dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan. Nah, itu maka masuk ke dalam item uang muka perjalanan dan diklasifikasikan sebagai piutang. Karena diasumsikan nanti itu bisa ditagihkan dari karyawan atau dipotong dari gaji karyawan kita. Selanjutnya ada ongkos kirim atau sebagai perangko atau perangko meter. Nah, ini kita klasifikasikan sebagai biaya dibayar di muka. Karena contohnya kita beli materai. Kita beli materai saat ini, kan tidak langsung kita gunakan, kita simpan terlebih dahulu. Jadi kita bayar di muka untuk beli materai. Atau materai tadi juga bisa kita catat sebagai persediaan perlengkapan perusahaan. Gitu. Kemudian ada bank overdraft tadi, ketika dia mencatat lebih dari jumlah rekening kas di banknya. Nah, ketika saling hapus itu tidak memungkinkan, maka diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan ke bank. Gitu. Untuk klasifikasinya adalah diklasifikasikan sebagai kas. Terakhir ada saldo kompensasi. Saldo kompensasi di sini contohnya seperti kita membuka rekening. Nah, di dalam rekening tabungan kita di bank, itu kan ada saldo minimum yang harus mengendap. Misalkan 50.000 atau 20.000 biasanya di bank. Nah, kas dari saldo kompensasi ini itu diklasifikasikan sebagai kas secara terpisah yang dipertahankan sebagai saldo kompensasi. Nah, nanti dia itu akan diungkapkan secara terpisah dalam catatan keuangan dan diklasifikasikan sebagai aset lancar maupun tak lancar, tergantung jangka waktunya. Oke ya, jadi untuk klasifikasi item terkait kas sudah clear di sini. Kita coba cek di contoh. Contoh yang pertama, perusahaan membeli obligasi. Oke, obligasi ya, surat utang. Berarti tadi itemnya adalah investasi jangka pendek. Kemudian kita lihat akan jatuh tempo di 140 hari. 140 hari ini berarti dia lebih dari 3 bulan. Berarti di sini itemnya adalah surat berharga jangka pendek, kemudian karena lebih dari 3 bulan, maka untuk klasifikasinya adalah investasi jangka pendek. Gitu. Kita balik ya, kita lihat di sini. Jadi ketika obligasi dia lebih dari 3 bulan, maka klasifikasinya adalah investasi jangka pendek, kemudian itemnya adalah surat berharga jangka pendek. Gitu.
Oke, selanjutnya ada perusahaan meminjam uang tunai kepada corporation. Berarti ini adalah pinjam-meminjam antar perusahaan. Jadi kan saya meminjam kepada Anda atau Anda meminjam kepada saya gitu ya. Berarti untuk itemnya adalah I owe you. Dengan asumsi tadi bisa ditagihkan, maka diklasifikasikan sebagai piutang. Selanjutnya, membeli sejumlah materai. Ini sudah jelas ya, materai. Berarti di sini kita klasifikasikan menjadi item, maksud saya berarti ini masuk ke dalam item perangko tadi ya, perangko. Masuk ke item perangko, ongkos kirim. Dan kita klasifikasikan menjadi biaya dibayar di muka, karena kita beli terlebih dahulu, tapi belum kita gunakan. Ini bisa juga diklasifikasikan menjadi perlengkapan atau persediaan perlengkapan. Nah, ini materi kita untuk kas, gitu. Sudah sampai di sini.